Hari ini sekarang kita akan memulai sesi pertama kita sesi pertama kita dengan judul Partisipasi Kekristenan dalam Pendidikan Kristen. Saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Hariman Patianakota untuk ke depan. Sebelumnya mungkin Ibu Moderator, Ibu Dr. Sri Wati Ginting untuk bisa mengundang para narasumber kita. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat? Masih konsentrasi? Saya minta waktu 2 menit. Ya, Bapak dan Ibu, kita main lawan kata dulu supaya kita lebih siap memasuki sesi 1. Tapi ingat umur ya Bapak Ibu. Pertama, yang kedua mundur sedikit dari meja posisinya. Jangan terlalu dekat dengan meja, jangan sampai menarik meja atau taplak yang ada di atas meja. Oke, sudah? Baik, silakan duduk kembali. Ini mudah sekali hanya untuk menolong kita lebih konsentrasi. Lawan kata ya Bapak Ibu. Siap? Duduk. Lah berdiri, jangan ngomong, berdiri dong Bapak Ibu. Harus dilakukan. Nah, ini salah satu rangkuman yang tadi udah disampaikan. Kita tidak hanya dalam tataran teori. Teori kayaknya udah pada tahu deh, nanti kita bisa lihat dalam diskusi kita. Tapi mau praktek. Bisa dimulai? Angkat tangan kiri. Ada yang salah enggak? Turunkan. Berdiri. Ya, sekali lagi ya, perlu konsentrasi ya Bapak Ibu. Duduk. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan kembali duduk. Iya, terima kasih. Memang belum 100% nggak apa-apa. Memang hidup kita itu nggak mungkin selalu 100%. Saya akan memandu untuk sesi 1, Bapak dan Ibu, silakan siapkan catatannya karena memang kita akan berpacu dengan waktu, jadi nanti tolong disimak dengan baik setiap apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Nah, yang judulnya Partisipasi Kekristenan dalam Mengembangkan Pendidikan Kristen. Ada 2 narasumber kita, saya baca dulu. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patianakota. Semoga gak salah ya. Ya, beliau pekerjaannya saat ini adalah pendeta Gereja Kristen Pasundan GKP, bertugas sebagai pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha. Boleh tepuk tangan. Pendidikannya saya baca secara singkat saja, S3 Teologi di STFT Jakarta tahun 2022. Kemudian S2 masih di tempat yang sama tahun 2015, S1 juga di tempat yang sama tahun 2007. Pelayanan gerejawi saat ini beliau sebagai Ketua 1 Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan sampai nanti tahun 2027, dan pendeta universitas sampai saat ini, juga Ketua Umum BP Klasis GKP Wilayah Jakarta 2014-2018. Saya nggak baca semua ya Bapak Ibu, izin. Kemudian pelayanan sinoda, saat ini Sekretaris Dewan Pakar Perkumpulan Nasional Senior GMKI 2022-2024. Tentu masih ada yang lain-lainnya. Izin saya tidak bacakan, nanti kalau lebih jauh bisa bertanya langsung atau minta ke saya kirimkan CV-nya. Kita undang dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk narasumber kita yang berikutnya, izinkan saya juga membaca CV singkat saja. Ya, narasumber kita yang berikutnya, Bapak Johan Tumanduk SHMM Min MPDK. Semoga nggak salah menyebut. Ya, kemudian berkeluarga, punya 2 anak, punya 1 cucu. Pendidikan S1 Sarjana Hukum Perdata Universitas Kristen Indonesia,
kemudian S2 Magister Manajemen jurusan Keuangan Internasional Setia Nusantara, S2 Magister Ministri Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan juga S2 Magister Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Pelayanan Ketua BPK Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Eklesia 998-992, dan banyak lagi tentunya. Yang jelas saat ini beliau menjadi Ketua MPK, Ketua Bidang 2 kalau saya tidak salah, ya. Itu saja, yang lainnya nanti kita bisa tanya lebih jauh. Kita beri aplaus yang meriah kepada Pak Johan. Ya, Bapak Ibu, kita akan buat 2 termin. Termin yang pertama, masing-masing narasumber kita akan presentasi 20 menit saja. Setelah itu nanti kita masuk sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kita akan sesuaikan nanti dengan waktu. Jika memungkinkan kita buka 2 termin. Jadi disimak baik-baik, dicatat hal-hal yang ingin ditanyakan. Itu saja. Jadi saya akan nanti memberikan warning kepada kedua narasumber kita. Langsung saja kepada Bapak Pendeta Hariman. Boleh kasih aplausnya Bapak Ibu, jangan pelit ya. Bu Sri, Pak Johan, saya izin berdiri ya. Kalau saya duduk saya nggak bisa ngomong. Sampurasun. Pertama-tama saya hatur nuhun pisan. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan bagi saya berdiskusi dengan Ibu Bapak Saudara semua. Kita mengangkat tema yang keren sekali. Nah, hari ini saya menulis sebuah artikel yang sederhana sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Saya memberikan judul Quo Vadis, Lembaga Pendidikan Kristen. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, baru saja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menghelat satu acara akbar, sidang raya, dan di situ ada banyak sekali hal yang diperbincangkan. Salah satu yang diapungkan dalam forum itu adalah krisis pendidikan. Indonesia, gereja pada khususnya memang mengalami krisis multidimensional. Salah satu yang diangkat dan yang akan kita kupas di kesempatan ini adalah krisis pendidikan. Kalau kita lihat komitmen pemerintah kita untuk terus meningkatkan pendidikan di Indonesia luar biasa besar, baik dari aspek kuantitas maupun dari kualitas. Namun kalau kita bandingkan perkembangan pendidikan kita dengan negara tetangga, tampaknya kita mulai tertinggal. Dulu guru-guru dari Malaysia itu belajar di Indonesia. Guru-guru kita yang mengajar mereka. Sekarang mahasiswa kita mulai pergi ke Malaysia untuk belajar di sana. Dengan Singapura, oh apalagi ya. Universitas negeri ya Singapura itu luar biasa maju ya. Peringkat di dunia jauh lebih tinggi daripada peringkat universitas terbaik di Indonesia. Artinya kalau kita lihat data yang ada, memang pendidikan kita mulai tertinggal. Dan secara khusus dalam konteks ketertinggalan pendidikan di Indonesia, ada fakta yang lebih memilukan hati kita, bahwa lembaga-lembaga pendidikan Kristen di Indonesia mulai tertinggal jauh. Jangankan kita bisa mengikuti ya, lembaga pendidikan yang dikelola oleh agama dan keyakinan yang lain ya. Banyak lembaga pendidikan Kristen untuk bertahan saja susah. Dulu di Bandung, siapa yang bisa menyangkali Smart Dago, Habibie dari sana ya. Tapi hari ini siswanya sudah sangat berkurang. Orang nggak lagi menjadikan Smart Dago sebagai primadona. Siapa yang bisa menyangkali YBPK GKP? Oh dulu di masanya
sangat luar biasa. Ya. Siapa yang bisa menyangkali peran PSKD di Jakarta? Banyak toko publik dihasilkan. Kalau kita ke daerah-daerah, ke NTT, ke Papua, ke Maluku, yayasan pendidikan Kristen itu pelopor. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya kita melihat hampir merata di seluruh Indonesia. Ada 1-2 yang maju seperti BPK, penabur, tapi rata-rata kita sudah jauh tertinggal. Karena itu bertanya Quo Vadis, lembaga pendidikan Kristen, menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu dan saya lakukan. Dengan pertanyaan itu kita mau menelisik, melihat apa sih problem yang kita sedang alami. Lalu kemudian kita bergerak mencari jalan-jalan baru, melakukan revitalisasi. Bahkan lebih jauh seperti tema kita hari ini, kita mau berkontribusi menciptakan Indonesia emas, dan lembaga pendidikan tentu berkontribusi mencetak generasi emas. Tanpa generasi emas ya tidak mungkin kita bisa sampai pada apa yang kita cita-citakan, Indonesia emas. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kalau lihat sejenak ya, menengok masa silam, ternyata ada api semangat yang membakar proses pekabaran Injil atau karya misional. Para penginjil dari luar datang ke Indonesia, didorong, disemangati oleh itu. Bara api misi itu yang menggerakkan mereka datang. Dan kalau kita lihat di mana ada gereja, di situ selalu ada rumah sakit, di situ selalu ada sekolah. Jadi karya pekabaran Injil yang dilakukan itu sesuatu yang holistik. Akhirnya Bapak Ibu dan saya melihat bahwa semangat misi yang diterjemahkan dalam proses pekabaran Injil bukan kristenisasi, tapi bagaimana membangun manusia menjadi manusia yang utuh. Karena itu rumah sakit didirikan, sekolah-sekolah didirikan, dan kita mendapatkan warisan yang luar biasa. Ya. GKP misalnya ya, gereja kami YBPK GKP itu antara lain warisan ya dari sending Belanda. Dan saya kira gereja-gereja yang lain juga sama, kita mendapatkan warisan itu. Namun sayangnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, terjadi penurunan yang luar biasa ya. Rupanya kita terlalu tinggal dalam zona nyaman ya. Kita dalam zona nyaman, kita tidak cakap membaca tanda-tanda ya. Kita seperti katak yang dihangatkan ya dalam air panas, merasa nyaman ya, lama-lama akhirnya ya mati, jadi sueke ya. Ya. Sueke. Kita dalam pengelolaan yayasan perguruan tinggi, ini amatan saya secara umum, rupanya tidak berpikir dan bertindak strategis ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita terjebak dalam rutinitas. Sebaik apapun rutinitas yang kita kerjakan, tapi kalau tanpa pikiran dan tindakan yang strategis untuk melihat jauh ke depan, ya kita akan tertinggal. Nokia ditutup, nggak ada yang salah tuh dengan Nokia ya. Tapi ya ditutup ya. Fuji Film, nggak ada yang salah dari Fuji Film ya. Tapi mati, tidak mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, tidak berpikir strategis ya, melihat gambar besar kita dalam konteks lalu kemudian mengantisipasi masa depan dan perubahan yang sedang datang. Jadi leadership dan manajemen strategis itu tidak dijalankan dengan baik di dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kita gagal menyiapkan SDM yang berkualitas ya. Bahkan kalau kita lihat
guru-guru di sekolah-sekolah kita itu ada gajinya yang 500.000 ya, jauh di bawah UMR. Bagaimana guru mau mengajar dengan baik, persiapkan materi dengan baik, wong perutnya juga kosong. Nah itu situasi kita ya. Belum lagi kita lihat ada friksi di dalam yayasan ya. Ada orang-orang tertentu, bahkan yang kemudian ada yayasan-yayasan Kristen yang kemudian berubah juga jadi yayasan milik pribadi ya. Itu realitas kita ya. Fasilitas sangat minim ya. Dan terbatasnya sumber pendanaan. Kebanyakan lembaga pendidikan kita itu ya dananya ya dari siswa ya. Belum ada sumber-sumber pendanaan yang lain. Bahkan lembaga pendidikan, nah ini terbalik ya, bisa menjadi pendukung gereja. Bukannya gereja melakukan subsidi untuk lembaga pendidikan, sebaliknya lembaga pendidikan malah mensubsidi gereja ya, untuk bisa bertahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu realitas yang menurut saya memilukan hati ya, dan sekaligus mencemaskan kita. Bertanya Quo Vadis, ya ini sesuatu yang sangat penting. Nah dalam situasi yang demikian, memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pribadi sangat mengapresiasi PGI wilayah Jawa Barat ya, memfasilitasi kita melakukan ini, dan menurut saya ini momentum untuk kita melakukan revitalisasi ya bagi lembaga pendidikan kita, dan juga mengupayakan jalan-jalan baru untuk perubahan. Yang pertama, memang tanpa melebih-lebihkan, kira kepemimpinan strategis ya, itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita bisa katakan memang pemimpin itu, kepemimpinan bukan segala-galanya ya, tapi tanpa kepemimpinan kita akan kehilangan arah ya. Karena itu kita butuh pemimpin-pemimpin yang strategis, yang bisa memandu kita dengan visi yang jauh ke depan, berani membawa kita keluar dari zona nyaman untuk membangun mutu dan daya saing lembaga-lembaga pendidikan kita. Dan karena itu saya pikir yayasan kita itu harus dipimpin oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan lagi yayasan-yayasan kita dipimpin oleh orang-orang yang hanya mau cari proyek ya, itu bisa terjadi, ada ya. Butuh orang-orang, banyak orang seperti Pak Johan Tumanduk ya, dan kawan-kawan ya, yang total mau berpikir untuk kemajuan yayasan ya, bukan mencari sesuatu dari yayasan ya. Sekolah dan perguruan tinggi kita harus dikelola oleh orang-orang yang profesional ya, orang-orang yang ahli. Kalau mereka profesional ya, kita juga harus pikirkan bagaimana kesejahteraan mereka. Jangan kita tuntut orang profesional ya, tapi kemudian kompensasi yang kita berikan ya ini mengalami degradasi ya, kita anggap oh ini pelayanan gitu ya. Saya pikir kita harus mempercayakan lembaga-lembaga pendidikan kita, sekolah-sekolah kita itu untuk dikelola oleh orang-orang yang profesional. Investasi utama sekarang harus diarahkan untuk membangun guru dan dosen. Studi lanjut dari guru-guru kita, dosen kita itu menjadi hal yang penting ya. Kami di Maranatha ini pengalaman saja ya, Maranatha itu boleh dibilang sangat terlambat. Salah satu universitas swasta Kristen yang terbaik di Indonesia, tapi kalau kami melihat sangat telat ya, sangat telat. Usianya sudah 50 tahunan, tapi kami baru punya profesor baru sekitar 20 profesor ya. Terlambat sekali, sangat terlambat. Tidak terbayang kalau untuk universitas-universitas yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Investasi utama saya kira harus diarahkan ke sana. Juga harus dipikirkan bagaimana kesejahteraan dari para guru dan dosen ya. Kalau kita tanya anak-anak sekarang, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dosen, apalagi anak-anak yang pintar. Pengalaman saya di Maranatha tanya begitu, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena nggak ada duitnya, kata mereka gitu ya.
Karena sistem yang kita bangun tidak memberikan penghargaan yang pantas untuk para guru dan dosen, para pendidik. Nah, karena itu saya kira itu harus menjadi bagian yang kita pikirkan. Meningkatkan sarana dan prasarana. Ya, ini mau nggak mau ya. Kalau kita datang ke sekolah-sekolah Kristen ya yang bagus di zamannya itu, sekarang antara sekolah dan gudang itu beda tipis-tipis. Ya. Beda tipis-tipis. Ya. Gimana orang mau datang mentara lihat tampilan gedungnya seperti itu, masuk cek fasilitasnya sangat minim, ya, nggak bisa punya daya saing. Dan mau tidak mau saya kira proses revitalisasi itu juga kita harus memperkuat kekuatan finansial. Orang yang duduk di yayasan harus berpikir, ya, bukan cuma datang rapat rutin bulanan begitu ya lalu selesai, ya. Tapi harus memang memikirkan sumber pendanaan baru, ya, supaya sekolah-sekolah kita ini bukan hanya bertahan tapi bisa melejit maju. Bapak Ibu kalau melihat misalnya saudara-saudari kita yang Muhammadiyah, ya, oh itu luar biasa kan. Kemarin baru digertak mau keluar dari bank syariah aja itu kan langsung goyang ya. Dana mereka ternyata nolnya banyak sekali gitu ya. Nolnya banyak sekali. Mau bikin apa saja bisa ya. Karena itu kita lihat Universitas Muhammadiyah itu dari kota besar sampai di pelosok masuk ya. Maranatha kampus tempat saya ya dari dulu di Bandung aja udah 50-an tahun ya. Ya. Ini saya kira harus kita memperkuat kekuatan finansial untuk itu. Lalu yang terakhir saya kira hari ini spirit kita memang spirit kolaborasi ya. Itu yang harus kita terjemahkan dalam praksis untuk membangun sekolah-sekolah kita. Saya pikir yayasan-yayasan Kristen yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus seperti BPK harus terbuka untuk melakukan pendampingan ya. Mengajar yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah yang kurang, dan sekolah-sekolah yang saat ini terbelakang saya kira juga mau terbuka ya. Harus berbesar hati untuk terbuka melihat ada saudaranya yang maju, ya kita belajar dari orang yang maju. Jangan sampai kita terus menerus tinggal dalam kerangkeng denominasi, ya saya kan GKP, Anda GKI gitu ya. GKP dan GKI itu punya contoh yang bagus dalam pengelolaan Maranatha ya. Ini dua sinode gereja yang berpadu untuk membangun satu kampus yang namanya Universitas Kristen Maranatha, dan menurut saya cukup berhasil ya. Nah, kolaborasi yang seperti ini yang harus terus kita galakan dan kita lakukan. Dan sense of belonging dan sense of responsibility dari gereja terhadap lembaga pendidikan juga harus kita bangun. Harus kita bangun ya. Ada praktik yang bagus yang saya lihat di UKIM ya, Universitas Kristen Indonesia Maluku ya. Walaupun kampus itu tidak memberikan beasiswa khusus kepada warga GPM, tapi yang luar biasa adalah persembahan jemaat GPM itu justru diberikan untuk membangun kampus baru mereka yang sekarang. Jadi tanggung jawab kami di GKP punya praktik sahabat sekolah. Saya tidak terlalu update itu bisa memberikan kontribusi berapa banyak ya. Tapi itu wujud konkret dari sense of responsibility gereja untuk mendukung berlanjutan lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu harus kita kerjakan pada hari-hari ini. Dan saya kira juga acara hari ini menjadi contoh konkret ya, kolaborasi gereja dengan pemerintah ya. Nah, kolaborasi gereja dengan pemerintah ini harus menjadi bagian dari spirit pentahelix yang kita kerjakan ya. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa sendiri. Selama ini memang gereja-gereja itu jago ya, kita mandiri, tanpa dukungan pemerintah pun kita jalan. Tapi hari ini apa yang menjadi hak kita sebagai warga bangsa ya harus kita minta juga. Kita harus cerdik untuk memanfaatkan itu juga. Daripada pemerintah
membagi-bagi tambang yang kita tidak cakap untuk mengelolanya sebagai lembaga agama. Lebih baik pemerintah memberikan dukungan untuk lembaga-lembaga agama yang berkiprah dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Dulu guru-guru PNS kan masih ngajar di sekolah kita, lumayan kan, kurang biaya. Sekarang kan sudah tidak ada. Nah, hal ini yang harus kita suarakan kepada pemerintah antara lain, ya. Gereja adalah sama dengan lembaga-lembaga yang lain, tadi dikatakan juga oleh staf ahli itu bahwa ini mitra strategis pemerintah, melakukan pencerdasan terhadap masyarakat. Dan karena itu pemerintah juga harus mengayomi dan mendukung supaya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama ini betul-betul bisa eksis, bertumbuh dan berkembang. Dan saudara-saudara, itu antara lain yang saya tuliskan dalam makalah sederhana. Karena waktu kita terbatas, saya bisa menyodorkan itu dulu sebagai bahan untuk kita diskusi. Terima kasih, saya kembalikan untuk Bu Sri. Kasih aplaus yang meriah Bapak Ibu. Singkat, padat, jelas. Masih ada tersisa 4 menit lagi. Jadi saya ambil 2 menit sebelum nanti ke Pak Johan. Ya, untuk bukan menyimpulkan tetapi mengambil beberapa kata kunci yang nanti bisa kita dalami bersama. Yang pertama, bahwa pendidikan kita sedang terpuruk dan tidak baik-baik saja jika kita bandingkan keberhasilan ke masa lalu dan semangat yang dahulu dimiliki oleh sekolah-sekolah Kristen. Kemudian yang kedua, ternyata kita harus bangkit, berdiri, bekerja sama, tidak bisa sendiri, dan pemerintah juga bagian dari mitra kita. Antisipatif, futuristik, dan sinergitas juga merupakan kata kunci supaya pendidikan kita yang sekarang kita katakan terpuruk itu tidak terus tinggal diam dan jangan sampai, mohon maaf, menunggu kematian. Ya, suatu istilah yang sebenarnya serem ya, tapi mau nggak mau perlahan-lahan nanti Pak Johan bisa sampaikan. Beberapa sekolah kita itu perlahan-lahan tutup Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita akan dibukakan kembali, dicerahkan, dan bagaimana nanti mindset kita diubah. Salah satu kata kunci tadi, gereja kita semua punya tanggung jawab untuk pendidikan dan tidak dibalik, pendidikan yang mendukung kita. Ini mindset yang kita akan coba gumuli, kaji, dan bisa kita putuskan bersama supaya nanti ke depannya setiap kita bisa turut ambil bagian di dalamnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Johan selama 20 menit, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara, moderator yang saya hormati, boleh saya berdiri dan bolehkah ditayangkan PPT yang saya sudah siapkan. Bapak Ibu sekalian, izin saya perkenalkan diri dulu sedikit, bahwa selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator soal pendidikan formal dan lain-lain, saya perlu sampaikan bahwa saya adalah mantan sekretaris 2 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, selama 2 periode, selama 10 tahun. Lalu kemudian setelah itu saya menjadi ketua 3 di BPH Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia selama 5 tahun. Lalu menjadi managing director di BPK Gunung Mulia, dan sekarang saya aktif di Yayasan UKI. Kenapa saya ngomong kayak gini? Maksudnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa saya orang gereja. Jadi kalau saya mengkritisi gereja, itu sama saja sebenarnya saya sedang mengintrospeksi diri saya sendiri gitu. Jadi saya bukan orang lain, kita tidak berbeda. Saya di MPK sekarang, Bapak Ibu sekalian di gereja, kita tidak ada perbedaan. Jadi saya coba untuk jadi jembatan bagaimana MPK dan gereja bisa menjadi mitra yang saling menopang. Karena bagi saya gereja itu dalam konstelasi atau dari gambar besarnya pendidikan Kristen, gereja itu boleh dibilang primus inter paresnya, yang utama dari yang terutama dari yang utama. Ya, bahwa gereja itu adalah stakeholder penting dalam rangka merawat keberlangsungan pendidikan Kristen yang saat ini sedang mengalami krisis menurut saya. Saat ini di kacamata saya, di kami di MPK, bahwa sedang terjadi darurat, situasi darurat pendidikan Kristen. Kenapa? Karena 70%
dari sekolah Kristen saat ini berada dalam posisi stagnan atau mengalami penurunan. Sehingga dengan demikian 40% kami sudah prediksikan secara manusia ya, bahwa 40% sekolah-sekolah Kristen itu terancam tutup, Bapak Ibu sekalian. Saya akan kasih datanya supaya kita, saya bicara cepat tapi saya mohon dengan sangat, bolehkah saya ditambah 5 menit jadi 25 menit gitu ya, karena Pak Hariman tadi 4 menit, jadi saya tambah 5 menit ya, izin Bu Moderator, supaya saya bisa sampaikan data ya, kita ngomong pakai data aja deh, bahwa di seluruh Indonesia ini SD swasta dan negeri itu berjumlah sekitar 160.000 sekolah ya. Yang paling banyak 128.000 sekian itu adalah sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta itu sekitar berapa ini? 19.000 ya. Jadi jauh lebih banyak sekolah dasar negeri daripada sekolah swasta. Lalu kemudian untuk SMP jumlah totalnya 42.000 ya. Negeri 24.000, swasta 18.000, sudah mulai berimbang ya. Lalu kemudian untuk SMA swasta lebih banyak daripada negeri ya, sedikit lebih banyak, totalnya adalah 14.000 sekian. Tapi di SMK ya, di SMK sekolah swasta jauh lebih banyak daripada negeri. Sekolah swasta SMK-nya 10.500, negeri 3.700, totalnya 14.253. Next. Untuk pertumbuhan sekolah, swasta jauh lebih cepat daripada pemerintah. Pemerintah cenderung stagnan, swasta naik. Next. Nah, berdasarkan jumlah siswa, kita lihat total daripada siswa sekolah negeri itu sekitar 32 juta. Sementara sekolah swasta kira-kira 8 juta. Sekolah swasta 8 juta, sekolah negeri 32 juta murid. Ini untuk TK sampai dengan SMK, SMA. Silakan. Next. Murid beragama nih, kita mulai masuk ya. Dari sekitar 42 juta itu, Bapak Ibu jangan kaget, murid sekolah Kristen itu 4 juta orang. 4 juta sekolah Kristen ya. 2, 3, 6, 3 ya, silakan dilihat ini 4 juta. Kita fokus aja ke 4 juta murid-murid sekolah Kristen. Next. Nah, di pemerintah juga punya sekolah-sekolah keagamaan, madrasah ya, madrasah dan sejenisnya. Itu totalnya untuk yang Islam itu 54.000 sekolah. Madrasah dan sejenisnya ya, aliyah, ibtidayah dan apa itu yang SD-nya itu ya. Sanawiyah, betul, 54.000 totalnya. Kristen hanya 430, tapi yang aktif 300. Itu sekolah menengah teologi, SMTK. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke sekolah-sekolah Kristen yang tercatat MPSN-nya, yang juga menjadi anggota Majelis Pendidikan Kristen. Kami punya sekitar 5.600 yang tercatat, tapi saat ini kami sedang melakukan investigasi ya, atau inventarisasi di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud. Total kita itu sekitar 7.000, tapi yang menjadi anggota MPK 5.600 sekolah NPSN. Di Jawa Barat yang tercatat sekitar 200 sekolah ya. Kemudian kita hanya punya 313, bandingkan dengan 55.000 tadi sekolah dari sekolah berbasis keagamaan Islam ya. Kristen hanya 300 yang aktif. Next. Nah, ini dia. Jadi hampir 300, 283. Kenapa? Karena sekolah berbasis keagamaan negeri pun kita itu banyak yang tidak aktif. Next. Fakta.
bahwa total seluruh sekolah di Indonesia ini 220.195 yang tercatat. Sekolah terus bertambah, tapi persoalannya adalah sekolah Kristen milik gereja justru berkurang. Ya. Sekolah keagamaan di bawah naungan Departemen Agama makin turun yang aktif. Next. Padahal jumlah orang Kristen naik 3,7 juta. Tapi ironisnya 40% sekolah Kristen mengalami apa? Penurunan. 30% stagnan. Pertanyaannya, Quo Vadis sekolah Kristen. Tapi saya tidak berkonsentrasi ke Quo Vadis. Karena Quo Vadis cuma tanya-tanya aja. Quo Vadis Domine. Kemana? Saya justru sangat peduli dengan ucapan Kristus. Ketika ditanya Quo Vadis Domine, Kristus bilang apa? Romam Vado Iterum Crucifixi. Saya akan kembali ke Roma supaya disalibkan kembali. Yesus kecewa karena lihat orang-orangnya sudah pergi meninggalkan Roma. Sama seperti kita sekarang. Seperti lagunya Armada. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Mau di mana? Mau dibawa kemana? Next. Nah ini yang saya bilang, 40% turun, 30% stagnan. Next. Kenapa kita kalah bersaing? Yang pertama, soal pendanaan. Sekolah-sekolah negeri betul-betul di backup oleh pemerintah. Sementara sekolah-sekolah kita berjuang sendirian. Apalagi gereja-gereja dan juga yayasan pendidikan Kristen selalu berkata, pemerintah is pemerintah, kita ya kita, jangan atur. Ini masalah besar. Ada lingkaran problem yang saya jelaskan sedikit ini. Next. Ini masalahnya. Kenapa sekolah Kristen saat ini turun? Yang pertama, manajemen sekolah yang lemah. Tadi Pak Hariman sudah banyak bicara. Padahal sekolah Kristen itu adalah gak beda dengan gereja. Komunitas misional yang harus sadar konteks, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang punya kegigihan, kemampuan, kecerdasan, kreativitas, ketulusan, kasih, tapi juga keberanian. Manajemen sekolah lemah, kesejahteraan guru menurun, sehingga kualitas guru menurun, ujungnya murid-murid tidak lagi berkualitas, alumninya tidak berkualitas, ujungnya reputasi sekolah turun. Seperti tadi di Dago dan sekitarnya kita sibuk bilang Habibie lulusan dari sana, Ganjar Pranowo dari Bopkri, Sandiaga Uno dari Pangudi Luhur. Kita sibuk beromantisme masa lalu, padahal Tuhan berperkara dengan masa depan kita. Ujungnya reputasi turun, PPDB menurun, penerimaan siswa baru, peserta didik baru. Akhirnya apa? Problem keuangan. Akhirnya apa lagi? Infrastruktur dan prasarana kurang. Apalagi pemerintah saat ini juga tidak terlalu peduli. Repot DAK-nya. Bantuan pemerintah itu harus lewat beberapa departemen, ke DPR, ke sana, ke Pemda, dan yang lain-lain. Ujungnya apa? Sekolah-sekolah Kristen tidak diperhatikan. Maaf, saya agak emosional sedikit ya, tapi bukan lagi marah-marah. Sesuai nama saya, Johan, enjoy dan hangat ya. Saya lagi enjoy dan hangat. Jadi ya ini jadi masalah nih. Tapi sekali lagi kita nggak boleh ngeluh. Ayo gereja sama sekolah kita jalan sama-sama, nggak perlu ngeluh-ngeluh terlalu banyak. Kue cucur anget-anget, hidup gua hancur banget, nggak usah kayak gitu.
Hari ini kita mulai PGIW Jawa Barat, MPK, kita kerjasama. Gak ada lagi kue cucur anget-anget, hidup gua hancur banget. Yang ada kue cucur, kue klepon, biar hancur, tetap move on. Next, MPK coba jadi hub, menghubungkan. Karena kita punya visi ke depan, bagaimana alumni-alumni sekolah Kristen bisa menjadi pribadi yang transformatif, adaptif, punya leadership, dan punya identitas Kristiani yang kuat. Next. Kami sekarang sedang mencoba untuk bagaimana menjalin jejaring dengan mana saja MPK, yayasan, gereja, perguruan tinggi, sekolah tinggi teologi, dunia usaha, dan pemerintah. Next. Kita berikan bantuan bagaimana supaya yayasan-yayasan ini bisa mandiri. Next. Next. Kita juga coba bicara dengan perguruan tinggi. Ayo dong, ajak orang jadi guru. Gereja-gereja juga kita harapkan di mimbar-mimbar, ajak warga jemaat untuk jadi guru. Next. Next. Supaya bisa lebih mandiri. Next. Ada opsi untuk sekolah yang menurun kami tawarkan. Berjuang sendiri, kerjasama dengan sekolah Kristen, atau mengubah jenis sekolah. Next. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah tinggi, dengan FKIP. Next. 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 Kami buat survei. Dari 100% guru, 50% gajinya di bawah 5 juta. 21% di bawah 1 juta. 24% di bawah 2.500.000. Jadi sekolah-sekolah, guru-gurunya habis ngajar jadi kuli bangunan, bekebun. Ada yang jadi supir Grab, kuinjak gas dan kopling supaya anak istriku bisa shopping. Next. 50% penggawa bilang apa? Gaji mereka sangat kurang. Next. Ini daftar universitas. Makin lama makin turun yang mau jadi guru. Next. Kami coba melakukan kerjasama dengan pemerintah, puji Tuhan. MPK dapat 2.500 beasiswa dari Kemendikbud. Tapi itu masih kecil. Karena kebutuhan guru-guru di sekolah Kristen 30.000 orang. Next. Mereka akan dapat tunjangan, sertifikasi, dan yang lain-lain. Sekolahnya gratis. Kami juga arahkan ke Satya Wacana supaya mereka tidak belajar di universitas Islam. Paling tidak ada nilai-nilai kekristenan dan misi yang ditanamkan dalam diri guru-guru Kristen. Next. Satu lagi perhatian kami adalah apa? Kurangnya guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Bahkan sekolah saya di Jakarta SMA 6, Jakarta yang elit, SMA 6, Rano Karno dari situ, Wagub Jakarta Barat. Andika Perkasa, Bapak, maaf kalah di Jawa Tengah, alumni SMA 6, guru bahasa agama Kristen gak ada. Next. Guru agama Kristen tidak tersertifikasi, susah. Lulusan STT banyak yang saat ini ngap-ngapan. Puji Tuhan, PGIW Jawa Barat terus mengadakan langkah-langkah koordinasi dengan MPK. Termasuk Pendeta Marji kemarin bagian dari tim DKG minta masukan dari MPK. Salut untuk PGIW Jawa Barat, tepuk tangan untuk PGIW Jawa Barat. Mudah-mudahan kerjasama relasi PGIW Jawa Barat MPK bisa tergetuk tularkan ke seluruh MPK
dan juga PGIW lain. Next, udah mau habis. Ini postur anggaran kita. 20% dari anggaran negara, pendidikan 600 triliun, itu kelihatannya besar, tapi ternyata itu dibagi kemana-mana. Yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, untuk para anggota PGIW dan kami di wilayah, bahwa dari 600 triliun anggaran pemerintah, 346-nya itu lari ke daerah-daerah. Artinya apa? Di daerah itu banyak dana untuk sekolah-sekolah. Oleh karena itu gereja dan sekolah-sekolah yayasan harus kerjasama. Bagaimana kita juga dapat kucuran dana itu? Mari kerjasama dengan pemerintah. Next. Ini adalah problem yang saat ini kita sedang hadapi dengan pemerintah. Pertama, alokasi BOS itu harusnya lebih merata. Jangan per kepala lagi. Tapi pemerintah hendaknya juga melihat bagaimana mengalokasikan BOS itu berdasarkan letak, berdasarkan tingkat kemahalan, supaya sekolah-sekolah kita di Papua, di NTT dapat BOS yang lebih besar daripada yang ada di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Kedua, mempercepat sertifikasi guru supaya guru-guru sekolah Kristen kita lebih sejahtera. Ketiga, puji Tuhan, sekarang P3K sudah bisa kembali ke sekolah Kristen. 4 kali kita ketemu Menteri Pendidikan. Keempat, harus betul-betul diingatkan kepada pemerintah bahwa kehadiran guru agama Kristen itu penting di sekolah-sekolah negeri. Kita ini warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain-lain. Anak-anak kita juga harus diberikan asupan makanan rohani yang cukup. Jangan cuma disuruh ke gereja minta nilai. Menurut saya itu nggak fair. Dia harus diberikan pelajaran agama Kristen. Dan yang terakhir, sertifikasi guru agama, supaya guru agama kita semakin sejahtera. Terakhir 1 menit yang ditanya, kalau gitu langkah konkret gereja dan MPK ini apa? Saya cuma bilang, mari kita satukan visi, mari kita satukan misi, mari kita satukan interpretasi, mari kita satukan program bersama, konsepsi, dan yang paling penting, mari kita satukan aksi. Dalam bahasa kerennya, focus, clarity, movement, and alignment. Kita mesti kerjasama. Jangan pada bengong dong. Tetap semangat, jangan goyah, maju. Dan saya pikir gereja tolong deh mulai berpikir bagaimana kita bersama-sama memajukan pendidikan Kristen untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Johan, Bapak dan Ibu. Kita sudah mendengar presentasi dari 2 narasumber kita. Kita juga pasti memiliki banyak pertanyaan yang bisa diajukan dalam kesempatan ini. Sesuai dengan yang saya janjikan tadi, maka saya akan membuka untuk sesi pertama 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa mengacungkan tangannya. Oke, ada Ibu Ode di belakang, 2, Ibu dulu 3 ya. Kita jadi Ode, Bapak, kemudian tadi Ibu. Nah, jangan lupa menyebutkan nama, kemudian dari mana Bapak dan Ibu supaya tercatat. Setelah itu baru mengajukan pertanyaan. Bisakah mic-nya teman-teman untuk bisa dibantu? Di belakang dulu, oke, silahkan. Nanti setelah itu mic-nya ke depan dan ke tengah. Dipersilahkan, mari Ibu, Bu Ode. Disebutkan juga ditujukan ke siapa pertanyaannya ya.
Iya, terima kasih. Nama saya Ode dari GKP, mewakili anak muda, Bapak Ibu, izin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Dr. Hariman Pantiana Kota dan Pendeta Dr. Andes Hari Sujatmiko MDiv. Pertanyaan saya ada 2. Semoga Pak Johan, maaf, Bapak Johan Tumanduk. Maaf, ya, Pak Johan. Ya. Pertanyaan saya ada 2 pertanyaan. Semoga yang satu pertanyaan strategis, yang kedua pertanyaan etis organisasional. Pertanyaan strategisnya kepada 2 narasumber. Dalam konteks bonus demografi 2024, apa sih sesungguhnya keunikan pendidikan Kristen yang membedakan kita dengan lembaga pendidikan lain? Bagaimana kita menjawab tantangan zaman tanpa sekedar menjadi fotokopi sistem pendidikan di tempat yang lain atau pendidikan umum? Yang pertanyaan yang kedua tentang etis organisasional. Pertanyaan saya, mengapa banyak yayasan pendidikan Kristen yang telah terputus dari sense of belongingnya gereja, begitu ya, bahkan bergeser menjadi aset pribadi? Bagaimana kita mengembangkan akuntabilitas sosial teologi lembaga pendidikan Kristen sehingga itu menjadi salah satu ciri khasnya kita? Kan kita nggak mau pendidikan kita mundur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bode. Bisa ke depan di sebelah sini dengan Bang Tarigan. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada 2 narasumber kita, Pak Pendeta Hariman dan Pak Pendeta Johan. Ya. Saya dari, kalau gerejanya GPIB Maranatha Bandung, tapi saya dipanggil lagi oleh Ibu Margi untuk duduk sebagai bidang pendidikan di PGIW yang baru saja terbentuk, begitu ya. Dan saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya dalam rangka untuk bagaimana kita harus berkolaborasi semuanya, yang ini adalah menjadi tanggung jawab kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan lain-lain semuanya. Tadi narasumber berdua itu sudah mengungkapkan tentang apa yang terjadi di sekolah Kristen dan bahasanya saja yang berbeda, tapi dari penjelasan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi saat ini memang memprihatinkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Bagaimana kita harus berkolaborasi dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan tadi, begitu ya. Nah, saya berpikir bahwa kita mulai dulu yang dari kecil, misalnya ya, seperti tadi misalnya guru-guru agama Kristen yang sangat minim misalnya di sekolah-sekolah, dan kita tahu selama ini bahwa banyak sekali anak-anak kita yang minta nilai untuk pelajaran agama. Nah, dalam kaitan dengan meningkatkan kualitas SDM ini, bagaimana agar semua guru-guru kita itu kita rencanakan untuk memasuki PPG, begitu, dalam rangka meningkatkan kualitas itu, gitu ya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana dengan biaya-biaya yang harus mereka tanggung. Sementara tadi Pak Pendeta berdua juga mengatakan bahwa gajinya itu sangat terbatas, begitu ya, dan di bawah gaji minimum itu, begitu. Bagaimana mungkin dia bisa misalnya mengikuti pendidikan di tempat pelatihan kalau kesejahteraannya pun kecil, begitu. Nah, apakah ini ada usaha kita agar seluruh gereja-gereja itu bertanggung jawab, begitu, untuk membantu guru-guru agama kita untuk mengikuti pendidikan itu, begitu. Nah, saya kira kalau misalnya mereka itu dibantu, saya kira motivasinya akan lebih tinggi untuk mengikuti. Tapi kalau dia itu misalnya disuruh sendiri saja membayar dan juga dia harus kos di kota,
itu akan sulit begitu. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau tadi misalnya Pak Pendeta Hariman mengatakan apa yang harus kita lakukan, bahwa kita harus menyatukan visi misi dan ada aksi itu. Nah, aksi kita ke depan ini bentuk apa ini supaya semua yang dikemukakan tadi itu bisa kita tanggulangi satu persatu sesuai dengan bidang kita masing-masing begitu ya. Nah, aksi ini yang paling penting itu. Kemudian untuk Pak Johan, saya ingin tanya, apakah ada data yang Bapak miliki misalnya tentang kualitas kita itu yang masuk ke perguruan tinggi hebat-hebat itu dari sekolah Kristen itu seberapa banyak gitu, dan dibandingkan dengan sekolah agama yang lainnya gitu. Dari sanalah nanti kita bisa juga mengetahui bahwa sebenarnya kita ini posisinya di mana begitu ya. Saya kira itu saja sementara. Terima kasih Pak dan Ibu moderator. Iya, terima kasih Prof. Beltasar Tarigan. Lanjut di sisi sebelah kiri. Ya, terima kasih Ibu moderator untuk kesempatannya. Pertanyaan yang saya ajukan. Boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Ya, perkenalkan nama saya Sarce Sarah Terok, perwakilan dari BP Klasis Purwakarta dari Gereja Kristen Pasundan Cikampek. Pertanyaan yang saya ajukan ditujukan untuk Bapak Pendeta Hariman, yaitu kita kan sekarang menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya banyak hambatan, tantangan, dan hal-hal yang harus dibenahi, khususnya untuk visi gereja yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, adakah upaya nyata, langkah-langkah yang tepat dan strategis untuk yang bisa dilakukan oleh gereja dalam memajukan pendidikan dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling tinggi? Nah, itu untuk pertanyaan untuk Bapak Pendeta Hariman. Kemudian pertanyaan yang kedua ditujukan untuk Bapak Pendeta Johan Tumanduk, yaitu berkenaan dengan guru pak. Memang pada kenyataannya, kebetulan saya mengajar di SMA negeri Pak di Karawang. Kondisi guru pak memang sangat minim, dan untuk mendapatkan pengajaran agama Kristen itu siswa harus ada yang ke gereja masing-masing atau mengikuti pak di sekolah lain. Nah, adakah usaha yang bisa ditempuh tentang mekanisme pengadaan guru pak di sekolah negeri agar siswa-siswa kita khususnya yang beragama Kristen itu mendapatkan hak pengajaran agama Kristen, jadi tidak hanya minta langsung nilai ke gereja. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Izin sekali lagi Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Sarce. Ibu Sarce. Oke, baik Ibu Sarce. Ya, sudah ada 3 penanya untuk 2 narasumber kita. Apakah saya perlu membaca ulang pertanyaannya? Oh, tidak usah. Baik. Kalau begitu saya langsung serahkan saja kepada kedua narasumber kita. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk respon yang luar biasa. Pertama, apa keunikan pendidikan Kristen kalau kita bandingkan dengan yang lain? Pertanyaan Bu Ode ini memang menjadi pertanyaan yang harus kita pikirkan secara serius. Kami di Universitas Kristen Maranatha misalnya ya, dalam pengalaman kami ini salah satu hal yang sungguh kami gumuli, sebab di era artificial intelligence saat ini ya, dan kita juga lihat bagaimana kemajuan teknologi komunikasi yang maju begitu rupa. Anak-anak nggak harus ke Amerika untuk bisa mengenyam kursus atau pendidikan dari Harvard. Dia bisa ikuti aja itu di YouTube, banyak sekali ya. Kalau mau ngambil
teknik ya, kenapa harus ke Maranatha misalnya ya, di ITB ada yang bagus ya, malah jauh mungkin lebih bagus dan seterusnya. Jadi memang harus ada ciri khas ya, keunikan yang memang dibuat oleh lembaga pendidikan Kristen, dan saya kira itu terletak pada values ya, nilai-nilai hidup Kristiani itu sendiri ya, yang memang harus kita pikirkan dan kita terjemahkan itu menjadi bagian yang integral dengan seluruh proses pendidikan yang dilakukan di lembaga pendidikan kita, sehingga nampak bahwa di sana ada pendidikan karakter yang berbasis pada values ya, pada nilai-nilai, dan itu didasarkan pada iman Kristiani ya. Sehingga pembedanya di situ. Kalau sekedar kita mendidik anak untuk punya pikiran kritis ya, intelektual yang bagus, itu tersedia dimanapun gitu ya, tersedia dimanapun. Tapi dan itu bisa diikuti di YouTube. Tapi pendidikan karakter yang berbasis values itu saya kira justru harus dilakukan dalam pengalaman, dan ini yang tidak disediakan ya di di YouTube dan lain-lain ya, tapi itu butuh sentuhan yang konkret yang dibangun di dalam dunia pendidikan. Nah, karena itu values ini yang saya kira harus kita gali, kita hidupi, dan itu menjadi bagian yang terintegrasi sehingga lulusan-lulusan kita itu memang nampak ini loh karakternya ini ya. Dia mau jadi sarjana hukum, dia mau jadi guru, dia mau jadi apapun profesinya, itu terlihat bahwa dia jadi lawyer yang Kristiani ya, dia jadi sarjana teknik sipil yang sungguh Kristiani. Itu pembedanya saya kira ya. Dia jadi pengacara yang Kristiani dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira PR yang harus kita kerjakan ya. Memang sangat disayangkan dengan adanya keterputusan ya, atau ada perubahan. Tadinya ini kita tahu yayasan Kristen ya punya gereja, tapi kemudian berpindah tangan ya. Nah, saya kira perlu sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam seluruh pengembangan yayasan-yayasan Kristen ini, saya kira yang namanya teologi stewardship itu harus kita sadari dan kita hayati betul ya, bahwa yayasan Kristen ini titipan Tuhan ya, untuk kita kelola, dan kita ini hanya steward, kita ini hanya penata layan, kita bukan owner, kita ini hanya penata layan ya. Tapi kemudian dalam perjalanan kita yang jadi pengurus atau organ di yayasan itu merasa kita ini ownernya gitu. Lalu sejarah berlangsung, orang bisa manipulasi, apalagi katanya dimungkinkan dengan undang-undang yayasan ya, yang namanya pembina itu pemilik ya, dia hadir di situ karena diutus gereja, bukan diutus oleh keluarga, bukan diwariskan oleh nenek moyangnya, sehingga kemudian dia bisa mengubah itu dengan seenaknya gitu. Saya kira kita ini bukan owner, kita ini steward. Ini yang saya kira harus menjadi pemahaman dasar kita, sehingga ketika kita mengelola yayasan-yayasan pendidikan Kristen, kita melakukan itu dengan sebuah spiritualitas yang baik, dan karena kita steward, maka kita akan lakukan pengelolaan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi ya, supaya yang Kristus bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang, ini kan identitas yang dilekatkan kepada Kristus bagi kita. Dan profil pendidikan Kristen harusnya menghasilkan naradidik siswa lulusan yang kemudian dia akan jadi garam, dia akan jadi terang. Jadi ini menurut saya hal yang harusnya kita kembangkan, dan kita itu embadit ya dalam seluruh proses tata kelola kita di yayasan. Lalu saya pikir kalau itu dilakukan,
dan proses pengelolaan itu transparan, ya, akuntabel, ini kan memancing minat juga dari gereja, warga gereja untuk ikut serta. Jangan waktu mau minta duit kita kasih surat tapi pelaporan nggak pernah datang. Ya, ini kan hal yang kecil tapi saya kira itu punya dampak. Gimana sense of belonging itu bisa tumbuh dari gereja-gereja kita, warga jemaat kita, karena pertanggungjawabannya itu nggak transparan. Ya. Itu saya kira hal kecil yang kita bisa lakukan ke depan. Ada banyak cara tentu saja, ya. Prof. Tarigan tadi mengusulkan supaya iya betul kita mulailah dari hal-hal konkret yang memang kita bisa kerjakan hari ini, ya, sambil kita membayangkan visi kita jauh ke depan, ya, berpikir dan bertindak strategis, tapi tetap harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Satu langkah yang kita mulai akan menentukan 1000 langkah ke depan. Nah, kolaborasi itu saya kira kami di GKP misalnya, ya, ada program sahabat sekolah, tapi saya tahu itu juga kecil, ya. Saya tahu itu angkanya juga kecil. Gereja-gereja kita juga bergumul, ya. Sinode kita juga bergumul sebenarnya, kan. Nah, karena itu perlu ada satu lompatan pemikiran. Saya tadi dalam makalah kecil yang saya bilang, ya, sumur pembiayaan itu harus kita gali yang baru. Dan itu harus jadi PR untuk kita yang ada di organ yayasan. Kita harus pikirkan itu. Selama ini kita mengharapkan dana itu hanya dari siswa dan mahasiswa. Kita belajar misalnya dari Muhammadiyah itu, ya, itu keren luar biasa. Dia punya pom bensin, ya. Dia punya bikin taman wisata. Dia punya macam-macam unit usaha. Mindset kita tentang bisnis harus juga kita ubah. Robert Kiyosaki saya kira dalam Rich Dad and Poor Dad itu benar, ya. Akar dari segala kejahatan cinta akan uang, tapi tidak punya uang itu juga akar dari segala kejahatan. Jadi soalnya adalah bukan kita ini mau kejar profit atau tidak. Kalau nggak ada profit kita nggak bisa juga pelayanan. Nah, soalnya adalah profit itu untuk apa? Ya, profit untuk pelayanan, ya. Meningkatkan mutu kualitas dari dosen dan guru-guru kita, itu tujuannya, ya. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah dan kampus kita, itu tujuannya. Bagaimana membuka kampus baru, sekolah baru, dan seterusnya. Saya kira itu harus jadi mindset kita. Kalau kita nggak berani untuk membangun sumur-sumur baru, ya kita akan tertinggal terus. Kita sudah tahu kok, siswa kita setiap tahun itu berapa, bahkan mungkin setiap tahun akan turun. Setiap tahun akan turun. Jadi mesti ada keberanian untuk itu. Yang duduk di yayasan jangan cuma datang rapat, terima transfer lalu pulang. Ya. Punten, ya, saya harus katakan ini dengan agak vulgar, ya, karena memang saya lihat itu yang terjadi di kita. Pikiran-pikiran yang inovatif, berani untuk memulai sesuatu yang baru, saya kira kita harus mulai. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, nggak akan pernah kita mulai. Dan tadi Pak Johan sudah sampaikan data itu gamblang sekali, dan kita udah bisa prediksi kok. Kalau kita nggak memulai dengan berani, berapa tahun lagi pasti akan tutup, pasti akan mati. Sekarang ini kan kita hidup segan mati tak mau aja. Jadi perlu ada keberanian yang besar. Kalau kita lakukan sesuatu biasa-biasa saja, jangan pernah berharap akan ada hasil yang luar biasa, ya. Yayasan harus membuka itu, ya, dengan sahabat sekolah dan seterusnya. Bahkan di dalam penganggaran ya memang harus dibuat. Kita mau target guru-guru kita ini upgrade dari yang belum S1 ke S1, S1 ke S2 dan seterusnya, kita harus punya program itu. Kalau kita nggak punya program itu, ya nggak bisa. Kalau guru itu tugas yayasan. Sekali lagi saya bilang itu tugas yayasan. Karena pegawainya ya secara hukum itu pegawai yayasan, dan yayasan harus pikirkan itu. Harus pikirkan itu. Kalau enggak ya susah, wong dia gajinya sudah cuma 500 sampai 1 juta setiap bulan. Gimana dia mau studi kalau dia harus pikirkan sendiri? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ya itu tugas. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh guru-guru secara pribadi, itu yang harus dikerjakan oleh pengurus yayasan, ya, pembina dan pengawas yayasan. Itu
Saya pikir kita harus segera melakukan itu. Kolaborasi itu ya, Pak Johan tadi sudah sharing hal-hal yang saya kira baik ya untuk terus dilanjutkan ya. Meminta supaya para guru agama itu ada di sekolah-sekolah negeri itu harus jadi gerakan ya. Bila perlu selesai acara ini harus nyatakan sikap, undang pers secara terbuka, lalu katakan kepada Pemda Jabar secara khusus ya, bahwa di Jabar kita perlu guru-guru agama di sekolah-sekolah Kristen. Mumpung hari ini kita kumpul ya. Jangan tunda-tunda, mumpung hari ini kita kumpul, undang pers, datang, liput, suarakan. Dan itu harus jadi gerakan di kota-kota yang lain. Jadi saya kira juga itu harus dilakukan supaya pemerintah melihat hal itu. Cuman kita yang sekolah Kristen juga harus siap-siap. Kalau ada murid yang bukan Kristen di sekolah kita juga harus legowo untuk mempersiapkan. Ya. Itu konsekuensi logis dalam konteks masyarakat yang plural dan majemuk. Itu tanggung jawab bersama ya. Itu ya, walaupun kita bisa bilang ini kan yayasan Kristen punya kita punya hak sendiri ya, tapi sebagaimana kita mengalami didiskriminasi, jangan kita mengulang praktek diskriminasi itu untuk yang lain. Saya kira mungkin itu ya, hambatan harus dibenahi dari Bu Sarce ya. Ya, khusus di GKP saya kira mungkin kita perlu belajar banyak juga ya. Penabur maju, kenapa YBPK GKP enggak gitu ya. Kita harus terbuka, legowo untuk belajar ya. Dari yayasan-yayasan Kristen yang maju dan gereja-gereja lokal dalam hal ini jemaat pasti punya kontribusi yang sangat penting untuk memajukan sekolah di lokasi terdekat ya, di mana sekolah-sekolah kita itu ada ya. Nah, kita mesti taruh itu. Saya ini juga terus terang dilema juga nih Bu Sri ya. Kita misalnya, ayo dong kalau kita rasa sekolah kita bagus, anak kita dong sekolahin di sekolah kita gitu ya. Tapi kita mau masukin anak kita di situ, kita lihat belum bagus, susah juga ya. Ya. Ini si malakama ya. Ini yang harus kita atasi ya. Tapi karena itu memang harus ada yang memikirkan itu secara terpusat. Dan yayasan itu seperti yang dikerjakan oleh penabur mungkin hal yang baik ya, supaya apa yang tidak bisa dilakukan dalam tingkatan KPS ya di lokal, yaitu bisa dikerjakan di yang lebih luas ya, dalam hal ini di yayasan. Itu saya kira yang bisa saya tanggapi nanti Pak Johan. Iya, silakan langsung ke Pak Johan Pak untuk 3 penanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya langsung saja biar cepat ya Bu ya. Pertanyaannya tentang kolaborasi. Ini kebetulan event gereja nih. Saya udah lama pengen ngomong ini sebenarnya. Bahwa gereja-gereja itu tolong deh kurangi ego denominasionalnya. Karena kalau kita nggak bersatu, susah kita. Saya ambil contoh, misalnya, bagaimana kita harus bisa berkolaborasi. Saya sih sangat berharap gereja-gereja yang memiliki saldo besar, walaupun beda denominasi, bantulah yayasan-yayasan dari gereja lain. Saya minta maaf nih, saya betul-betul minta maaf. Saya rindu JPCC di Jakarta yang saldonya banyak itu membantu GKI Tanah Papua di Papua. Kadang-kadang kita berpikirnya bahwa GKI bantu GKI, GPIB bantu GPIB. Tapi susah. Bagaimana Gemim saat ini, 600 sekolahnya juga lagi dalam posisi yang berbahaya. Gemim juga seperti itu. GKST sudah katakan bahwa guru-guru kami hanya dibayar dengan sayur mayur. Bagaimana mereka mau membangun yayasannya sementara mereka menghadapi keterbatasannya? Sementara ada banyak gereja-gereja di tempat lain memiliki saldo puluhan miliar. Kemarin saya bertemu dengan
beberapa minggu lalu saya bertemu dengan kakak kelas saya di UKI, Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode GBI, yang saat ini beliau cerita ya, saat ini sedang membangun edutainment di Kota Baru Parahyangan yang mungkin jumlahnya, biayanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya lihat maketnya, gambarnya dan yang lain-lain. Nggak salah juga. Tapi kalau udah selesai, saya berharap potensinya juga bisa disalurkan kepada yayasan-yayasan lain. Kolaborasi itu. Lalu apalagi yang bisa dibuat gereja? Saat ini guru-guru dalam keadaan prasejahtera. Kenapa guru-guru juga tidak dijadikan tenaga utusan gereja? Dalam pengertian dia jadi karyawan gereja. Sementara yayasan tidak bisa menggaji. Kenapa gereja tidak bisa? Gereja tidak menggaji. Anda mungkin akan tersenyum. Bagaimana caranya? Kenapa tidak bisa? Kalau warga jemaat diberikan pengertian bahwa pendidikan itu penting. Sekarang ini ada banyak yayasan gereja dibantu oleh gereja dengan iuran tetap 500.000 rupiah. Sementara jemaat-jemaat kasih 500.000 terus disalurkan ke yayasan-yayasan. Tapi dana segitu mana cukup? Nah, hal-hal seperti ini yang mesti kita perbaiki. Yang saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf saya ngomong seperti ini. Kalau boleh, stoplah bicara saling curi domba. Atau sebaliknya, yang dibilang mencuri domba katakan mereka domba-domba itu cari makanan bergizi di kami. Stop deh. Kenapa gereja mesti saing-saingan? Gereja itu bukan saing-saingan, tapi sayang-sayangan. Satu dengan yang lain. Sama seperti Prof. Tarigan tadi katakan, ini saya langsung masuk konkret. Tadi beliau katakan, mari kita tingkatkan ya jumlah mereka yang ikut PPG. PPG itu adalah program beasiswa dari pemerintah lewat kami di MPK, tapi juga umum dibuka. Di MPK kami tadi sudah katakan 2.500 orang kami dapat sampai dengan tahun 2027. Tapi mereka kan cuma dibayar oleh pemerintah biaya sekolahnya Bapak Ibu. Anak-anak dari Kupang mesti sekolah di Jakarta. Anak-anak dari Halmahera di Tobelo karena LPTK-nya, universitasnya tidak ada di daerah mereka, mereka mesti belajar di Jember. Bagaimana mereka mau belajar ke sana sementara biaya bulanannya nggak ada? Inilah gereja mesti kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka masuk Jakarta, GKI bantu, Gemit, atau dari Halmahera di Jember ada GPIB, GPIB bantu Gemih Halmahera, bahwa mereka menyediakan bantuan paling tidak tempat kos dan biaya transportasi untuk anak-anaknya. Ini yang saya katakan, kita perlu untuk saling melihat, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Mari kita saling bertolong-tolongan. Mari kita bertolong-tolongan. Gereja dan yayasan, MPKW, mari kita sama-sama suarakan. Kenapa? Soal tadi Ibu bertanya, soal keberadaan guru pak. Guru pak itu yang menyediakan siapa? Dua institusi. Satu, dinas, yang kedua Departemen Agama. Kalau cuman MPK atau yayasan yang minta, nggak dianggap. Tetapi kalau gereja turun tangan, saya percaya suara gereja pasti didengar. Nah, ini momentum yang sangat baik. Saya sangat berterima kasih MPK diundang pada saat ini. Yang saya mau katakan, kalau kita mau bicara perbaikan kualitas pendidikan Kristen, mari kita bergandengan tangan. Lintas gereja, lintas institusi, bahkan libatkan orang tua murid. Orang tua murid juga mesti bersuara bahwa mereka, anak-anaknya juga berhak atas pendidikan Kristen yang baik di sekolah-sekolah.
Yang pertama, purpose, kita punya tujuan, betul kan? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan Kristen. P yang pertama. Pasti ada proses, kita mesti jalani proses. P yang kedua. Yang ketiga, pasti kita hadapi. P yang ketiga apa? Problem. Ini problem yang kita hadapi sekarang. Tapi yang keempat, kita tunjukkan persistensi kita. Purpose, proses, problem, persistensi. Yang kelima adalah promotion. Kita percaya Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Dan yang keenam adalah praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu dari yayasan, saya ingatkan kalau ada yang hadir, Bu Sriwati adalah pengurus MPK di Jawa Barat. Manusia punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Manusia punya stres, tapi Tuhan punya blessing. Jangan pernah menyerah. Yuk katakan sama-sama, sulit tapi bisa. Ayo sama-sama bilang, 1, 2, 3. Sulit tapi bisa. Bersama Tuhan itu kita pasti bisa. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, iya sudah cukup jelas dan saya pikir semuanya terjawab. Mungkin satu yang tadi yang dari Prof. Tarigan yang mungkin perlu ditambahkan sedikit tadi ya, tentang ini tadi yang Prof. Tarigan tanya apakah ada data-data begitu ya tadi ya Prof, yang masuk ke perguruan tinggi berapa banyak? Iya. Baik. Saya tambahkan saja, kita data kita belum punya, Perjadi kita belum punya ya Prof. Kita belum. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kualitas pendidikan Kristen dari sekolah-sekolah Kristen di grade A, di kami itu kan ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. Bahwa grade A itu yang maju pesat, penerimaan muridnya tuh tinggi. D itu maju tapi tidak sepesat yang A, ya. Yang C adalah sekolah-sekolah stagnan. Kami sudah kategorikan itu Pak. Lalu yang D itu yang saat ini sedang mengalami penurunan. Lalu yang E yang sudah terancam tutup. Yang saya katakan D dan E itu 40% sudah mau tutup. Tapi sekolah-sekolah A, saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Di Bandung ini ada sekolah yang menurut saya luar biasa. Tentu di samping penabur ya. Tapi ada satu sekolah di Kota Baru Parahyangan, namanya Cahaya Bangsa. Anda pernah dengar ya? Cahaya Bangsa. Pak izin Pak mic-nya pakai yang ini aja biar masuk ke audio. Iya. Makasih. Bapak Ibu pernah dengar ya Cahaya Bangsa? Sudah pernah lihat sekolahnya Cahaya Bangsa? Bapak Ibu sudah banyak yang ngangguk-ngangguk, berarti sudah lihat. Itu sekolah canggihnya bukan main. Semua di basisnya bahasa Inggris, bukunya tebal-tebal. Mengacu ke sekolah klasikal di zaman Yunani, gramatika, logika, retorika. Sampai lulus tuh anak udah pintar pidato dia dalam bahasa Inggris dan yang lain-lain. Sekolah-sekolah seperti Penabur, IPK dan yang lain-lain di Jakarta, Pelita Harapan atau Dian Harapan, itu tingkat penerimaannya di universitas negeri PTN itu tinggi. Ya Pak ya, Prof, itu tinggi. Itu yang saat ini sedang kami kolaborasikan. Bagaimana bisa mereka membuat satu kurikulum bersama dengan biblical and Christian worldview yang bagus, lalu kita siapkan LMS-nya supaya nanti manajemen sistem learning-nya itu baik, sehingga diharapkan sekolah-sekolah yang grade A ini bisa bagi kemampuan dengan sekolah-sekolah yang saat ini berada di level yang lebih rendah. Saat ini juga kami melakukan banyak pelatihan-pelatihan supaya guru kita meningkat kualitasnya, tapi semua yang kita lakukan itu cukup. Saya kembali ulangi, peran serta sebagai primus inter pares itu betul-betul sangat dibutuhkan di lapangan. Saya kira begitu ya Prof. Satu hal lagi, ini saya mengutip dari Pak Yohanes Surya. Prof. Yohanes Surya katakan begini, anak-anak Papua itu punya tingkat intelijensia yang sangat tinggi. Prof. Yohanes Surya sudah beberapa kali membina mereka mengikuti Olimpiade Matematika.
dan yang mendapat juara anak-anak Papua ini. Ini yang saya mau katakan. Mereka itu seperti mutiara yang belum kita betul-betul asah, atau intan yang kita belum asah. Karena keterbatasan dana, tenaga, nggak ada guru-guru yang mau ditaruh di sana. Yang masuk adalah guru-guru menggunakan jilbab yang ada di sana. Sekali lagi, kalau gereja-gereja, jangan taruh di, kasihan mereka, jangan taruh beban cuman hanya di GKI Tanah Papua, jangan taruh beban hanya di GIDI, jangan taruh beban hanya di GPI Papua, tapi bagaimana kita sebagai tubuh Kristus bisa sama-sama saling tolong satu dengan yang lain. Supaya apa? Harapannya Prof. Tarigan tadi, semakin banyak anak-anak dari sekolah Kristen bisa masuk universitas negeri, sehingga reputasi sekolah Kristen semakin meningkat, dan pada gilirannya sekolah Kristen kembali mendapat kepercayaan dari orang tua murid. Ini tugas kita bersama. Kira-kira sudah selesai waktunya. Terima kasih semuanya. Kalau ada salah-salah bicara atau saya mungkin keliru bicara, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah kepedulian dan kegelisahan kami. Terima kasih. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, hangat ya, diskusi kita sangat hangat, responnya juga sangat baik, pertanyaan-pertanyaan menukik, jawaban-jawaban juga sangat konkret. Tugas kita adalah bagaimana kita menindaklanjuti setiap hal yang hari ini sudah kita dengar bersama di tempat ini. Akan sangat sayang kalau berbagai uraian presentasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu berhenti sampai di sini. Tadi ketika dikatakan kita kekurangan guru ya, Pak misalnya. Nah, melalui MPK, kami di MPKW itu juga sudah melakukan beberapa, kita sebut gelombang begitu ya. Ada gelombang 1, ada gelombang 2, tapi kendalanya tadi betul. Kendala yang pertama keterbatasan dana, kendala yang kedua tidak ada guru yang menggantikan di sekolah ketika guru ini mengikuti PPG. Karena kan tidak selesai sehari 2 hari. Nah, jadi PR-nya itu nggak cuma masalah dana, walaupun dana salah satu yang benar-benar kita pikirkan. Kalau untuk sekolah guru pengganti rasanya masih sangat mungkin di planning ya, untuk mempekerjakan dahulu guru-guru honorer ya, atau guru luar biasa. Nah, tapi ini sedang digarap. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan dari yayasan yang belum bergabung di MPKW, silahkan untuk mendapatkan informasi terkait ini. Jadi MPK biasanya kasih informasi ke kami terkait dengan hal tersebut, waktu, tempat dan lain-lain, dan bahkan waktu itu ada juga penyandang dana walaupun terbatas hanya untuk sekian orang. Tetapi kedepannya kalau setiap kita mau berkolaborasi, kemungkinan besar jumlah guru yang ikut PBG itu bisa meningkat. Nah, yang kedua, yang selama ini sebagian kita mungkin agak sedikit anti ketika mendengar unit usaha. Tapi mau nggak mau kita tidak bisa hanya menggantungkan dari biaya operasional siswa saja. Jadi kita mulai membuka pikiran kita, kemudian kita berkolaborasi dan hilangkan ego. Kita semua satu. Memang kalau dibaca di Alkitab itu berulang kali tidak mendahului Pak Pendeta itu selalu dikatakan supaya kita menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu. Nah, itu mungkin juga PR buat kita semua. Terus sedikit klarifikasi, walaupun kata-kata itu doa, Pak Johan itu bukan pendeta ya, Bapak dan Ibu, tapi nubuat bolehlah. Supaya nanti enggak informasinya keluar, nanti ada yang komplain sejak kapan Pak Johan Tumanduk jadi pendeta. Jadi saya perlu klarifikasi itu. Nah, sebelum saya serahkan ke MC, Bapak Ibu yang ngerasa kurang enak badan dan lain-lain, kita punya tenaga kesehatan
dari Rumah Sakit Immanuel. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau ukur tensi ada apa bisa nanti mampir ke sana. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktu, jadi mohon maaf saya tidak buka sesi kedua, kita cukupkan saja, dan saya akan mengakhiri dengan, saya nggak tahu pantun atau apapun ini. Hadir di sini bukan kebetulan. Jangan ragu, melangkah dan bersinergi. Mari bersatu hati, berpegang tangan. Tuhan menuntun berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada MC. Mungkin Ibu moderator boleh di sini dulu sebentar, nanti khusus ke Ibu. Untuk narasumber, kepada Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota, terima kasih ya Pak. Selanjutnya dengan Bapak Johan Tumanduk. Kami ucapkan terima kasih Pak. Satu lagi untuk Ibu moderator kita, Ibu Dr. Sriwati Ginting. Terima kasih Ibu. Kita berfoto dulu bersama.